برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan taklim kita di malam hari ini berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa datang dan duduk di majlis yang mulia ini untuk menimba ilmu agama kita dan mencari pemahaman yang lurus tentang ajaran yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman tentang ajaran agama kita, serta ditetapkan langkah kita selalu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ta'lim kita yang lalu musannif telah menyebutkan sunnah-sunnah yang ada sebelum kita masuk di dalam sholat, di mana di antaranya yang disebutkan adalah yang pertama azan, dan sudah kita sebutkan hadis dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, bahwa Nabi bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Kalau telah hadir, telah masuk waktu salat, hendaknya melakukan adzan salah seorang untuk kalian. Wal ya'ummukum akbarukum. Dan hendaknya yang menjadi imam kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Kemudian di belakangnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, di belakang imam, bagaimana Nabi bilang, falyuwalidi ulul ahlam minkum. Hendaknya tepat ada di belakangku, kata Nabi, yang menjadi imam adalah orang-orang yang cerdas di antara kalian. Oleh karena itu, maka dianjurkan atau disunahkan untuk setiap sholat fardu hendaknya melakukan azan, baik sholat itu dilakukan di masjid ataupun di rumah ataupun dimanapun. Dan untuk sholat sunnah tidak dianjurkan untuk dilakukan azan atau tidak disunnahkan, tapi dipanggil orang-orang untuk mendirikan sholat sunnah itu dengan kata-kata as-sholatu jami'ah. Sholatu jami'ah. Dan sudah kita sebutkan juga
bahwa dianjurkan setelah atau ketika kita mendengar adzan sebagaimana sabda Nabi, hendaknya kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Hendaknya kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, atau dalam sholatu khairum minan naum, ya, maka diganti dengan la haula wala quwwata illa billah, atau di sholatu khairum minan naum sadaqta wa barirta wal hakna tata an dzalika minasyahidin, ya. Dan setelah itu disunahkan untuk semua orang, baik muadzin ataupun mukim, orang yang akan mendirikan sholat itu, tentu orang yang adzan itu yang punya hak untuk mendirikan sholat, untuk mukim, ya. Ataupun yang mendengarkan as-sami', sengaja mendengarkan, atau mustami', ya. Disunahkan untuk mereka semua bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum kita membaca doa yang diajarkan itu, doa yang ma'thur. Jadi setelah kita dengar azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan bilang la ilaha illallah. Kemudian kita bilang alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma salatul qaimah, baca doanya sampai akhir, ya. Dan siapa yang membaca doa tersebut, kata Nabi SAW, siapa yang mendengarkan azan dan dia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, setelah itu dia bersolawat kepadaku dan meminta kepada Allah agar diberikan untukku wasilah, ya, faqad wajabat lahu syafaati, kata Nabi, maka sungguh telah wajib baginya syafaatku. Dan disunahkan untuk berpindah dari tempat adzan ke tempat iqamah, ya. Di adzan di depan, kalau mau mendirikan sholat, mau qomat, pindah ke belakang, qomat di belakang. Juga dianjurkan untuk duduk di antara azan dan iqamah itu seukuran berkumpulnya orang, jangan terlalu cepat. Kalau ada jamaah-jamaah yang masih di tempat duduk, tunggu. Kecuali pada sholat maghrib, maka tidak menunda untuk melakukan qomat iqamah selepas adzan, ya. Kalau mau qobliyah boleh, setelah itu langsung cepat-cepat, ya, karena waktunya sempit. Walaupun waktunya sempit, tetap disunnahkan antara keduanya, adzan dan qomat di waktu maghrib itu, dengan pemisah sebentar, faslun yasir, lakin yusannu bainahuma faslun yasir, tapi tetap disunahkan antara keduanya pemisah sebentar, jangan habis adzan langsung qomat, ya. Walaupun waktunya sempit di sholat maghrib itu, tapi tetap disunahkan untuk memisahkan sebentar. Sebentar itu kadar apa? Kadar orang 2 rakaat paling pendek dia sholat qobliyah, atau kadar membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, tahlil 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali, dan ayat kursi, ya, sebagaimana
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada seorang perempuan ketika datang ke rumahnya Nabi bertanya, dan Nabi bilang, kalau kamu mau sholat di rumah kamu, kata Nabi, ya, maka sebelum kamu qomat bacalah tasbih 10 kali, urutannya seperti ini. Tasbih 10 kali, subhanallah, subhanallah 10 kali. Tahmid, alhamdulillah 10 kali. Tahlil, la ilaha illallah 10 kali. Takbir, Allahu akbar 10 kali. Dan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, 10 kali. 10 kali, 10 kali, 10 kali. Kemudian ayat kursi dan ayat kursi. Ya. Dan disunahkan juga, kemarin sudah kita sampaikan, untuk banyak berdoa di antara adzan dan iqamah. Bagaimana Nabi katakan, ad-doa la yurad bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak antara adzan dan qomat. Ya. Adzan lebih afdal daripada imam, daripada ngimamin. Yang mana yang lebih afdal, ngimamin apa adzan? Adzan yang lebih afdal daripada ngimamin. Adzan sendiri. Sebagian ulama mengatakan adzan dan iqamah lebih afdal dari ngimamin. Seandainya dikatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan atau mengimami para sahabat dan tidak melakukan adzan, sekalipun adzan itu lebih afdal, dijawab oleh Syekh Al-Bajuri bahwa begitu juga dengan para khulafaur rasyidin, bahwa mereka, Nabi dan para khulafa itu lebih memperhatikan yang lebih penting untuk maslahat kaum muslimin. Juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Bahwa orang-orang yang melakukan azan itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Apa maksudnya paling panjang lehernya? Adalah orang-orang yang harapannya paling panjang di hari kiamat. Atau kita dimaknai secara zahir bahwa mereka, orang-orang yang tukang azan itu, memang lehernya panjang-panjang di hari kiamat, ketika di hari kiamat itu tidak ada kepala yang tegak karena gentingnya hari itu. Mereka orang yang bisa negakin kepala. Dan juga salah satu dari keutamaan azan adalah mereka termasuk dari orang-orang yang tubuhnya tidak akan hancur dimakan tanah. Siapa? Orang-orang yang azan selama 7 tahun. Selama 7 tahun.
Nah, ada disebutkan dalam Bughyatul Mustarsyidin, ada 7 atau 8 orang yang jasadnya tidak akan dimakan tanah, diantaranya para nabi, para syuhada, diantaranya salah satunya orang yang adzan selama 7 tahun berturut-turut. Nah, kemudian yang kedua adalah iqamah. Dan sunnah-sunnah yang disebutkan oleh musannif setelah masuk di dalam sholat ada 2 kemarin, yaitu tasyahud dan kunut, ya. Yang kita bilang tasyahud sebagai sunnah ab'ad, dan juga kunut di sholat subuh atau di pertengahan terakhir dari bulan Ramadan, di witir pertengahan terakhir dari bulan Ramadan, ya. Dan sudah kita sebutkan lafaz dari kunut yang diriwayatkan sebagaimana yang kita baca setiap sholat subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana man tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Kemudian musannif akan menyebutkan tentang hayat, sunnah hayat. Dan kunut itu tadi dibaca pada